Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Apa kabar pemirsa LDI TV? Teriring doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa LDI TV yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, dan izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang mengurangi lahan. Apa itu lahan? Lahan ini dikutip dari bahasa Arab, yaitu al-lahwu. Al-lahwu artinya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka dalam sebuah riwayat, kullu laibun haramun illa thalathun, mula'ibatur rajuli ahlahu wa rumyihi an qawsihi wa ta'dibahu farasahu. Para pemirsa LDI TV, sengaja mohon maaf dan mohon izin saya sampaikan tema terkait ini karena tidak sedikit, terutama para generasi muda secara umum, terkhusus kami sampaikan kepada para pemirsa LDI TV bagaimana kita supaya betul-betul bijaksana di dalam mengelola, memanage waktu. Kenapa? Karena betapa pentingnya dan betapa berharganya waktu tersebut. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk permainan-permainan atau lahan-lahan yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali, yang tidak mendatangkan benefit, keuntungan, baik keuntungan secara duniawiyah berupa ma'isyah, rezeki, maupun keuntungan secara ukhrawiyah, akhirat, berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi mengatakan, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat di mana kebanyakan manusia merugi oleh dua nikmat tersebut. Merugi artinya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari dua nikmat itu, yaitu kesehatan dan kelonggaran. Sehat dan longgar, mohon maaf, dihabiskan hanya untuk bermain game. Sehat dan longgar hanya digunakan, dihabiskan untuk sesuatu yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa itu haram sama sekali. Setidaknya, supaya kita fahami, saya ingin menyampaikan dalam sebuah kaidah fikih, annal asla fil lahwi wal laib al-ibahah illa ma khassahu ad-dalil. Sesungguhnya hukum asal lahan dan permainan itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Tidak ada unsur dosa pahala kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh dalil, atau kecuali sesuatu yang permainan itu mengandung unsur-unsur dosa, unsur-unsur yang haram, atau sesuatu permainan dan lahan yang sampai melalaikan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa LDI TV pernah ingat kisah di kalangan Bani Israel dulu? Ada seorang pemuda, seorang pemuda yang sangat terkenal, ahli ibadah, yang bernama Jurej. Seorang pemuda yang sangat ahli ibadah. Suatu ketika Jurej sholat di sebuah surau atau musola, tempat sholat. Ketika dia sudah mulai takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ibunya memanggil, "Ya Jurej." Pada saat itu Jurej
bergumam di dalam hatinya, ya Rob, ummi au solati. Ya Tuhan, ini bagaimana? Saya jawab panggilan ibuku atau saya tetap pada sholatku? Pada saat itu Juraij memutuskan untuk tetap pada sholatnya. Sampai kedua kali memanggil, ya Juraij, wahai Juraij. Juraij bergumam lagi dalam hatinya, ya Allah, Rabbi, ummi au sholati. Sholatku atau ibuku, wahai Tuhan. Juraij memutuskan untuk tetap pada sholatnya. Sampai ketiga kali dan kemudian ibunya langsung mengeluarkan sebuah, kalau bahasa kita adalah umpatan atau laknatan. Ya Allah, jangan kau matikan putraku yang bernama Juraij sampai dia mendapatkan fitnah yang luar biasa. Subhanallah. Para pemirsa LDI TV yang berbahagia, tidak lama dari peristiwa itu Juraij mendapatkan cobaan yang luar biasa, di mana dia mendapatkan fitnah dari seorang wanita pelacur. Ya, di mana wanita pelacur itu berusaha untuk menggoda Juraij. Juraij tidak berhasil digoda. Tetapi kemudian dalam bentuk godaan lain, ketika si wanita ini ternyata dia bersetubuh dengan seorang pengembala. Lalu singkat cerita dia hamil dan menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax bahwa yang menghamili dirinya adalah Juraij. Saya ingin sampaikan, kisahnya ini cukup panjang, tapi saya ingin sampaikan bagaimana dalam kitab riwayat, dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim membuat sebuah judul bab bahwa bolehnya membatalkan sholat sunnah dalam rangka menjawab panggilan seorang ibu. Karena sholat sunnah itu hukumnya sunnah, kemudian menjawab panggilan ibu itu hukumnya wajib. Nah, yang ingin saya sampaikan, bagaimana jika ada seorang pemuda atau pemudi yang dipanggil oleh ibunya, dia sedang asik main game, atau dia sedang asik menonton sinetron, menonton film kesukaannya, dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab, betapa besar dosanya dia. Atau bagaimana seorang pemuda yang kemudian asik bermain game sampai dia lupa sholatnya, atau sholatnya ditunda-tunda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pemirsa LDI TV yang berbahagia, saya ingin sampaikan, mari kita betul-betul manfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, manfaatkan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam banyak riwayat, diantaranya riwayat Imam Muslim, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Salah satunya adalah jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Alangkah baiknya waktu luang kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, untuk apalagi di bulan Ramadan, waktu-waktu luang sambil kita menunggu berbuka puasa, kita mendengarkan wa'az hikmah, kita membaca ayat suci Al-Quran, kita mengejar kehataman kita baik Al-Quran maupun As-Sunnah, maka subhanallah kita akan mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Mudah-mudahan teriring doa, kami doakan para pemirsa LDI TV senantiasa bisa menjaga waktu dan mengurangi dari hal-hal yang tidak mendatangkan apapun, baik nilai manfaat di dunia maupun nilai manfaat di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.